itulah Nabi menyampaikan, bila Anda mempunyai anak usia 7 tahun, yang pertama diajari adalah sholatnya. Kenapa? Kalau sholatnya sudah bagus, pasti anak itu tumbuh menjadi anak yang baik. Itu rahasianya di sana. Jadi kalau dididik sholatnya benar, sebagaimana Nabi mencontohkannya, pasti tumbuh jadi anak baik. Kalau 10 tahun gak mau sholat juga diapakan? Sudah salah lagi. Dikit-dikit main pukul aja gitu ya. Katanya mau ikut sunnah Nabi, saya gak pernah tuh baca sirah Nabawinya. Baiknya Hasan Hussein, Nabi sedang sujud, naik ke punggungnya, apa tiba-tiba berhenti dipukul dulu? Kan tidak, ya, malah diteruskan kan sujudnya. Ayo lihat ke sini ya, di persoalan kita ini banyak istilah yang sampai ke Indonesia tiba-tiba jadi berubah. Daraba itu punya dua arti. Asal kata daraba itu bukan memukul. Daraba itu artinya membuat contoh yang menjadikan kita paham. Membuat contoh yang menjadikan kita paham. Al-Baqarah ayat 26. Ayo. Yang bisa acungkan tangan. Kalau nggak bisa nunduk aja. Tadi sudah sampai 64. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha daraba yadrib. Allah tidak pernah malu untuk membuat perumpamaan yang menjadikan kita paham, mengerti, memberikan contoh yang membuat kita mengerti, walaupun itu harus ditunjukkan dengan nyamuk. Jadi doroba itu tidak harus memukul, asalnya memberikan pengertian contoh sehingga kita bisa paham. Jelas ya? Baik. Nah, dalam hadis itu disebutkan, bila anak 10 tahun tidak mau sholat, berikan dia contoh pelajaran yang membuat dia mengerti. Dan memberikan pelajaran tidak harus memukul. Tidak harus memukul. Kurangi uang jajannya. Simpan makanan kesukaannya. Di training di kamar mandi 5 menit. Bisa. Tidak harus dengan memukul. Sehingga dia mengerti kenapa saya tidak boleh menunaikan sholat tidak sesuai dengan contoh atau meninggalkan sholat sama sekali. Jelas sampai di sini? Baik. Kalau tabiat orang Arab, memang di Arab itu sampai sekarang kebiasaannya kalau ingin memberi contoh itu ringan tangannya. Tangannya ringan. Karena mereka hidup di medan yang berat, pindah-pindah, ada Sahara dan sebagainya. Jadi kalau anak rewel sedikit saja, tidak tanya-tanya, gitu ya. Baik. Ikut lagi dan sebagainya. Jelas sampai sini? Itu satu. Jadi poin yang terpenting, kenapa diajarkan sejak dini sholat? Karena orang sholat itu pasti jadi orang baik.